Presiden Joko Widodo terbukti tidak melakukan nepotisme kepada anaknya Gibran Raka Buming Raka. Putusan itu disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Daniel Yusrik Pevoik di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin 22 April 2024. Sebelumnya, tudingan nepotisme itu diberikan oleh kubu paslon 01 Anies Muhaimin atau Amin. Anies menjelaskan bahwa tim hukum Amin tak bisa menguraikan bukti lebih lanjut soal dalil tersebut. Menurutnya, jabatan Wapres bukan ditunjuk, melainkan dipilih oleh masyarakat. Ia menjelaskan jabatan terkait larangan nepotisme berkaitan dengan jabatan yang ditunjuk langsung. Daniel pun mengatakan bahwa dalil nepotisme yang dilayangkan oleh Amin tak beralasan menuntut hukum. Daniel pun mengatakan bahwa dalil nepotisme yang dilayangkan oleh Amin tak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pemohon mengenai bansos, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang antara lain terkait dengan keberpihakan lembaga kepresidenan dan nepotisme Presiden Joko Widodo kepada pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. 1. Presiden telah melanggar TAP MPR nomor 11/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta Pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Dan seterusnya angka 2 sampai dengan angka 4 dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan tindakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi calon wakil presiden merupakan pelanggaran atas 1. Ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang 28 1999. Serta 3. Pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Terhadap dalil tersebut, termohon dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Adapun pihak terkait menyatakan bahwa dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan ahli Edward Omar Sharif Hiraj bahwa terhadap dalil pemohon demikian, karena pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon. Terlebih, jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh pemohon akuo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan atau elected position, dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung, directly appointed position. Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk atau diangkat secara langsung. Artinya jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Terlebih lagi, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 dan seterusnya 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015 menghapus pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dalam kurung undang-undang pilkada terkait dengan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Meskipun putusan tersebut terkait dengan pengisian pencalonan kepala daerah, namun dengan telah dipersamakan antara rejim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum oleh Mahkamah, relevan untuk dijadikan substansi dalam menjawab dalil pemohon akuo. Di samping itu, terkait dengan ketentuan pasal 282 Undang-Undang Pemilu telah dicermati oleh Mahkamah tidak berkenaan dengan proses pencalonan yang berhubungan dengan adanya hubungan nepotisme. Jika yang dimaksudkan pemohon adalah ada kaitannya dengan kegiatan kampanye, telah ternyata undangan pertemuan presiden dengan ketua umum partai politik
pada tanggal 2 Mei 2023 dilakukan sebelum masa pencalonan atau masa kampanye. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai pelanggaran atas ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998, Undang-Undang 28 tahun 1999 dan pasal 282 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.